Zaman kita kecil lagi dulu, kita sering berebut mainan dan makanan. Tapi ketika emak bapak kaya dan meninggal, kita udah dewasa, yang direbutkan bukan mainan, bukan lagi makanan, tapi warisan. Amwaluna litawil mirati najma'uha adwaruna liqarabid dahri nahniha. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, engkau mati, engkau tinggalkan hartamu. Yang terjadi adalah menjadi perebutan bagi ahli warismu. Dan ketika kau bangun istana yang paling megah sekalipun, iya atau tidak, rumah yang paling hebat dan paling megah yang kau nikmati hari ini, paling lama bertahan 30, 40 dan 5 tahun, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla jalaluhu: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahu 'alaihi wa shadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, para kiai, para ustaz, para tuan guru, terkhusus kepada seluruh imam dan takmir masjid Syaratul Rahman, Desa Muara Cekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Ibu-ibu semuanya sehat, ibu? Sehat semuanya. Semoga ibu jadi orang kaya semuanya. Kalau ibu kaya, amin semua. Seumur-umur saya ceramah, baru malam ini saya disambut sama banjir. Tapi tidak apa-apa, sebab ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti akan memujinya. Maka saya yakin dan percaya, Desa Muara Cekak ini Allah sedang jatuh cinta kepada Anda semuanya. Maka biar Allah semakin cinta, sering-seringlah datang banjir. Jangan amin. Ibu, Sandai jauh enggak? Sandai jauh enggak? Ibu kata dekat, karena ini rumah ibu. Alhamdulillah perjalanan saya, Pak Ustadz, para kiai, dari Pontianak rasa-rasa saya baru terbang dari Pakistan. Karena seingat saya kalau terbang dari Jakarta Pakistan itu 6 jam. Tapi persoalannya di Pakistan nggak ada sawit. Sepanjang perjalanan saya cerita dengan ibu, karena kebetulan ibu istirahat di hotel, karena saya bawa anak yang masih kecil. Saya bilang sama istri, alhamdulillah di Sandai dan sekitarnya banyak pokok kurma. Saya bersama istri kan baru pulang dari Makkah dan Madinah. Istri saya bilang, kok kurmanya kayak gini ya?
Saya bilang inilah keistimewaannya Pulau Desa Cekak. Kalau kurma di Makkah Madinah itu manis, di sini agak asam sedikit. Alhamdulillah malam ini atas izin Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Karena yang paling mahal itu adalah iman kepada Allah. Mau sekaya apapun Anda hari ini, tapi Anda tidak beriman kepada Allah. Mau sukses apapun Anda hari ini, tapi Anda tidak iman kepada Allah, percayalah bahwa Anda ketika tidak beriman kepada Allah, kita dan Anda adalah orang yang paling hina di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji yang hadir di masjid ini. Allah mencintai kita karena kita diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Saya berharap malam ini ada Pak Kades. Pak Kadesnya ada? Nggak ada. OPJ. Pak Sekdes mana Pak Sekdes? Saya sudah kata di perjalanan sama Pak Sekdes, hati-hati kalau yang merasa jomblo. Rupanya Pak Sekdes sadar diri, apa dia malam ini? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kita berlainan tempat, walaupun kita jarang bertemu, walaupun tidak setiap waktu kita saling bertatap wajah, walaupun tiap hari kita tidak saling bertegur sapa, tetapi yakinlah setiap habis salat kita dipertemukan oleh Allah dalam doa kita masing-masing. Saya mencintai Anda karena Allah. Saya mencintai jemaah masjid yang ada di kampung ini dan desa ini, dan insya Allah Anda mencintai saya walaupun Anda tidak pernah kenal saya semuanya. Setiap Anda habis salat, Anda berdoa kepada Allah, Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkan saudara kami muslim laki-laki dan perempuan di seluruh tempat, di seluruh penjuru dunia. Ketika Anda berdoa dengan doa seperti itu, maka sesungguhnya Anda didekatkan oleh Allah melalui doa Anda masing-masing. Dan di tempat yang berbeda, mungkin di ujung dunia, yang ada di barat, yang ada di timur, yang ada di selatan dan utara, pada waktu yang bersamaan mereka menjawab doa Anda, Allahumma arhamli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat serta kasih sayang bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semuanya adalah bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh Allah, bukan karena kita lahir dari rahim ibu yang sama. Kita dipersatukan bukan karena kita punya garis nasab yang sama. Kita tidak dibesarkan dari tangan ayah yang sama, tapi kita semuanya dipersatukan oleh Allah karena kesamaan akidah, kesamaan keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itulah Anda adalah saudara saya, saudara adalah saudara saya. Berarti kita semuanya adalah hamba Allah yang sama. Kita adalah sama bersaudara dalam ikatan akidah Islamiyah. Berarti kita semuanya tidak boleh saling sakit menyakiti antara satu dan yang lain. Yang terjadi adalah mari kita saling harga menghargai, saling jaga, silih asih, silih asuh, dan saling mendoakan dalam kebaikan. Insya Allah kita bareng-bareng masuk surga. Amin. Ibu, pertanyaannya, Ibu pengen masuk surga semuanya? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Mau yang bayar apa yang gratis? Hah? Mau masuk surga yang bayar apa yang gratis? Di mana-mana ibu itu sama Pak. Pasti minta duitan semua. Masuk surga aja minta yang gratis. Bu, surga nggak ada yang gratis. Boleh saya minum? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sandai ini banyak air. Nggak tanggung-tanggung Pak Kiai ini kasih 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kabar gembira untuk yang masuk masjid malam. Apa kata Rasulullah? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Tidaklah segolongan dan sekelompok manusia termasuk kita di Masjid Silatul Rahman ini. Tahun berapa ini berdiri? 2005 masjid ini berdiri. Dan atas izin Allah malam ini tahun 2023 saya diperkenankan oleh Allah untuk datang ke masjid ini. Tidaklah sekelompok atau segolongan manusia berkumpul di masjid, kata Allah, kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran. Tadi Al-Qurannya sudah dibacakan. Wa yatadarasunahu bainahum, dan kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran. Apa yang saya sampaikan tentu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kata Allah? Illa nazalat 'alaihimus sakinah, melainkan yang datang malam ini Allah pasti menurunkan ketenangan di hati kita semua. Ketika Allah menurunkan ketenangan, jangankan kemarau, banjir semuanya tenang. Saking tenangnya nggak ada yang keluar rumah. Illa nazalat 'alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan di hatinya. Saking tenangnya hatinya, azan pun dia tenang-tenang. Coba kalau sholat subuh, Mas Gondrong, dari mana? Asli sini? Dari mana? Coba kata apa? Mas Gondrong jamaah sini. Ini kok kayak virus hybrid ya? Jangan-jangan sampai nyaru. Mas, kalau sholat subuh kira-kira masjid ini penuh tidak? Penuh Pak? Penuh sampai keluar kosan. Di luar semua tak ada yang masuk. Di mana-mana sama tuh Bapak. Mau di Pontianak, mau di Sandai, kalau ukuran sholat subuh semuanya susah bangun. Itu juga kadang-kadang karena yang tukang adzan umurnya 70, 80. Mestinya besok pagi yang azan itu Bang Ali. Ganti besok hari. Kalau orang sepuh umur 70, 80, adzannya kan suaranya agak gemeter dikit. As-salat khairum minan naum, atau adanya bagus cuma nadanya keliru. As-salatu khairum minan naum, salat lebih bagus dari tidak semua orang sampai. Besok Bang Ali kalau azan subuh nadanya dibalik. As-salatu khairum minan naum, salat lebih bagus dari tidur. Bangun Ustaz, kencangkan sedikit suara kau. As-salatu khairum minan naum. Tambah nadanya besok. Kalau perlu son masjid dinaikin. Karena apa kata Rasulullah? Kata Allah dalam Quran, Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh ribuan, bahkan puluhan ribu malaikat menyaksikan orang yang sedang salat subuh. Ukuran salat bukan salat Jumat, tapi ukuran seseorang apakah dia senang sama Allah apa tidak, itu salat subuh.
Allah janjikan, Pak, raka'ataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu salat sunat sebelum subuhnya. Salat sunat sebelum subuh. Sesiapapun dia yang senang salat 2 rakaat sebelum fajar, pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Tapi kenapa kita malas datang? Karena nggak ada yang kontan. Coba malam ini pengumuman, saudara-saudara para jamaah, besok yang berkenan salat subuh, kami siapkan amplop. Datang deh. Jam 1 duduk di depan. Ngapa Pak Lo, ngapa Pak Nah? Ngapa Pak Cu di sini? Macam mana kita bisa hidup bahagia sementara ukurannya adalah kontan? Allah tidak akan membayar kontan dulu. Allah uji dulu. Nih, yang jadi imam siapa Pak? Yang jadi imam Haji hijau, apa Haji? Haji siapa nama? Haji Burhan. Subhanallah, namanya bagus. Burhan itu cahaya petanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, abang nama siapa? Bang Junaidi, misal besok subuh. Abang Junaidi datang ke masjid. Di depan pas kata hayya 'alas shalah, pas depan pintu Allah. Tiba-tiba Bang Junaidi ditelepon. Bang Junaid, bagaimana dengan janji uang kita yang 1 miliar? Mau ambil sekarang apa nanti? Sebab kalau ambil nanti ini kasih orang itu. Pertanyaannya, apakah Bang Junai masuk masjid tetap sholat atau balik kanan ngambil 1 miliar? Hah? Yakin? Yakin? Kok tak mau kasih korin atau enggak? Yakin tetap sholat? Tak percaya saya. Nak. Apa besok? Kalau ada macam itu, apa mak tetap sholat atau ngambil 1 miliar? Hah? Macam mana tak ngambil? Gara-gara BLT 300.000 tak sholat bohong. Apa dia 1 miliar? Macam mana? Inilah manusia. Sesuatu yang dijanjikan oleh Allah, Allah janjikan kebaikan, Allah janjikan ketenangan dalam hidupnya, Allah menjanjikan kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarganya. Tetapi dia tidak meyakini itu. Dia lebih condong dan lebih tertarik kepada yang ada di luar sana. Coba, saya selalu mendengar dari luar sana, dari kota Pontianak, bahwa Sandai ini sebenarnya daerah ekonomi. Sekitar sini saya banyak lihat itu sawit. Berarti secara ekonomi insya Allah orang sini banyak rugi. Tapi kenapa ketika Allah mengirimkan rezeki yang banyak, kemudian kita sulit untuk berterima kasih kepada Allah? Apa yang kurang, kata Allah? Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Hei orang-orang Sandai, kata Allah, apakah kalian mengira dan menyangka bahwa aku menciptakan kalian itu main-main saja? Apakah kalian berpikir selepas ini tidak ada persoalan? Apakah kalian berpikir setelah hidup tidak ada kematian? Dan kalian berpikir kalian tidak kembali kepadaku? Kita pasti akan kembali kepada Allah.
Hari ini kita sedang mencari bekal di atas dunia ini. Salah satu bekal utama yang pertama itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas itu salat. Salat kita insya Allah tidak lama. Berapa waktu yang kita habiskan untuk salat? Satu kali salat berapa menit? Tuan Haji Burhan, berapa menit salat kita? 2 menit bisa. Itu salat tercepat di dunia manfaatnya. Buyung saja Tuan Haji. Saya yakin Tuan Haji tak masalah. Cuma biasa yang banyak masalah ini mak-mak di belakang. Saya mohon izin Pak. Saya ini memang lagi dokter bilang saya suruh istirahat dari sebulan yang lalu. Tapi saya nggak bisa istirahat. Kenapa? Saya punya kewajiban untuk menyampaikan ini kepada umat. Jadi walaupun kondisi saya sebenarnya sedang radang tenggorokan akut, bahkan kemarin sempat terserang di pita suara, makanya suara saya serak ini. Tapi saya maksakan datang dan hadir karena saya sudah janji sama jemaah. Mudah-mudahan ini jadi obat bagi saya. Sholat kita paling lama 2 kata Tuan Haji, atau 5, atau paling lama 10 menit. Kalau duduk di warung kopi, nah tanya bapak. Pak, duduk warung kopi berapa jam? Hah? 3 jam itu masih sebentar. Abang beli rasa tak boleh balik. Kita masuk masjid kok begitu sulit, padahal di tempat ini Allah janjikan ampunan, Allah janjikan rahmat. Sesiapapun yang salat, apalagi salat berjamaah. Salat berjamaah itu lebih baik dibandingkan salat sendirian. Bedanya 27. Tambah lagi sholat di masjid, dikali lagi 25 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kurang kata Allah? Pertanyaan Allah itu sederhana dalam Quran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka rahmat dan nikmat Allah manakah yang kalian dustai? Nafas gratis, mata gratis, hidup gratis, semuanya gratis. Allah tidak pernah minta bayaran. Coba kalau Allah suruh bayar kita punya nafas, 1 bulan kita bayar minimal 15 juta. 1 tahun 150 sampai 180 juta. Itu baru nafas. Apa yang kurang kata Allah? Maka malam ini bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, karena Allah memperkenankan kita untuk masuk ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pak Sekdes mana? Udah datang belum? Sini Pak Sekdes. Sini. Saya perkenalkan artis ini, dan beliau ini masih jomblo. Silakan Pak Sekdes. Ganteng-ganteng, banyak duit, kok nggak laku malah. Jangan sakit hati. Ambak engkau ini senang merasa tinggal. Bila nak kawin? Secepatnya. Selalu jawab secepatnya. Tapi nampaknya ini masalah orang ini. Mudah-mudahan cepat nikah. Bukan macam ketika bos jadinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini, kita salat itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamah as-salat. Amal pertama kali yang bakal dihitung oleh Allah kelak di yaumil kiamat itu salat. Zikir belum dihitung, puasa belum, sedekah belum, amal yang lain belum, sebelum salatnya dihitung.
dibuka sama Allah. Allah kasih catatan buku amal. Amal catatan kita, bukunya sudah ada disiapin oleh malaikat. Nanti malaikat kasih masing-masing, termasuk sama Pak Sekdes. Nih Pak Sekdes, kata malaikat, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pak Sekdes, ambil dan baca kitabmu. Cukuplah kitabmu ini menjadi saksi perbuatan. Akhirnya malaikat buka dengan Pak Sekdes. Pak Sekdes jawab, alhamdulillah, tiap hari saya sholat ke masjid Allah, tiap subuh saya datang awal ya Allah, tiap Jumat saya datang awal ya Allah. Tapi masalahnya kalau Jumat yang saya cari cuma tiang ya Allah. 2 menit normal ya Allah, menit ketiga hilang ya Allah. Bangun-bangun khotbah selesai ya Allah. Buka lagi lembaran, wah cantik semua. Ternyata ada selipan satu. Di situ ada catatan dana desa. Ini guyon aja bang. Mudah-mudahan dana desa aman. Kalau tak aman balikin bang. Nah, saya kira kata dek saya. Dibuka sama malaikat, bagaimana Sekdes? Iya malaikat, ini kok ada catatan agak merah-merah dikit, kenapa sih? Oh, baca sendiri. Ternyata pada suatu hari tahun 2022 pada tanggal sekian Pak Sekdes bertemu dengan RT. Ada RT? Ada Pak RT? Mana Pak RT? Hati-hati Pak RT, ini lagi raja anggaran. Yang di tiang ya? Oh saling tunjuk. Malaikat tanya, kenapa dengan anggaran? Begini malaikat, awalnya sih baik-baik, kata Pak Sekdes. Awal sih baik-baik, tapi tak lama datang Pak RT. Dia bilang begini Pak Sekdes, ini bagaimana dengan anggaran dana desa kita? Kenapa? Untuk pembangunan jalan lingkungan. Iya kenapa? Begini Pak, kalau seandainya Bapak tanda tangani dan ini bisa dilaksanakan, nanti Bapak kira-kira 10% Pak. Pak Sekdes marah. Jangan, itu uang rakyat. Itu uang rakyat, uang masyarakat desa. Apa-apaan 10% haram. Gak boleh itu. Kalau 10% haram. RT paham. Kalau 10% haram. Dinaikkan angka 20 Pak makruh. Kalau nampak makin dodo adik sendiri. Kalau 30 itu baru halal. Misal ini baru contoh. Sama dengan kita waktu salat Allah panggil lewat azan di masjid, Allah panggil kita baik-baik. Apakah pada hari itu kita datang menghadap Allah, memenuhi panggilan Allah, Allah menyiapkan ampunan, Allah menyiapkan kasih sayang, dan Allah tidak akan menolak doa seseorang yang sedang berdoa, apalagi dia berdoa selepas sholat dan tempatnya di masjid. Persoalan seperti apapun akan selesai. Ekonomi sesulit apapun Allah kasih jalan. Jangankan cuma rezeki kita, jangankan cuma persoalan kita itu, bahkan langit dan bumi ini sudah diatur sebaik-baiknya oleh Allah, dan itu mudah oleh Allah. Allah dengan begitu mudah dan gampangnya mengganti siang menjadi malam. Dengan begitu mudahnya Allah menjadikan alam ini bergerak dengan sendirinya. Bagaimana dengan urusan kita yang begitu gampang oleh Allah? Kenapa kita melakukan Allah? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang kumpul di masjid, kemudian membacakan Quran, mendengarkan bacaan Quran, kemudian mempelajari Quran, Allah turunkan yang pertama ketenangan. Yang kedua, rasyidul rahmat. Allah cucurkan rahmat yang tiada terkira dan tiada henti.
Kalau rahmat Allah sudah turun kepada hamba, maka hidup akan terasa mudah. Persoalan tidak akan gampang datang. Bahkan ketika persoalan itu datang, dia kembalikan semuanya kepada Allah, dan Allah berikan jalan keluarnya. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Allah memberikan perlindungan bagi orang yang ngaji malam ini melalui perlindungan para malaikat Allah. Bahkan orang yang sedang ngaji di masjid kita ini sedang ngaji, ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai itu mendoakan kita semua. Burung-burung yang sedang terbang, yang sedang dengar banyak burung walet sedang doakan ibu. Buaya sama, buaya juga doakan. Ada buaya Pak? Oh itu buaya daratan. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah sedang menyebutkan nama ibu-ibu semuanya. Allah sedang menyebutkan nama bapak-bapak semuanya. Di mana? Di sisi para hamba Allah. Siapa? Nama bapak disebutkan di antara malaikat, nama ibu sedang disebutkan di antara malaikat, disebutkan di antara para nabi dan para rasul. Dan ketika nama ibu dan bapak disebutkan di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbahagia dan bergembira. Kenapa? Ternyata hambaku, ternyata umatku yang bernama Junaidi, umatku yang bernama Sekdes, nama aslinya siapa? Andri, disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Andri ini belum nikah rupanya. Gara-gara ngumpet ya di belakang banget. Selagi saya masih tengok wajah abang macam inilah terus nanti. Kita ini sedang disebut oleh Allah, Pak. Malaikat-malaikat sedang berbahagia menantang kita semuanya. Makhluk-makhluk Allah sedang mendengarkan nama kita masing-masing. Karena malaikat yang ada di sisi Allah, malaikat yang ada di langit dan bumi, ketika mendengar nama Bapak disebutkan, semuanya sedang mendoakan. Alangkah indahnya majelis ini, alangkah indahnya pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita semuanya diterima taubat kita di sisi Allah, dan Allah berikan rahmat yang tidak berhenti untuk kita. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita masing-masing. Amin. Karena ini berkaitan tentang Isra dan Mi'raj, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Saya yakin ibu-ibu menghadapi Ramadan sudah persiapan semuanya. Saya yakin bapak-bapak menghadapi Ramadan persiapan semuanya. Ibu, Ramadan sudah siap belum? Kurang 3 hari lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya dan bertemu dengan bulan Ramadan. Catatannya, yuk penuhi masjid kita dengan sholat fardu lima waktu, dengan sholat sunnah tarawih, dengan banyak membaca Al-Quran, apalagi membaca Al-Quran berjamaah, apalagi berangkat ke masjid bareng-bareng. Insya Allah Ramadan kali ini akan menumbuhkan semangat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan semakin menguatkan semangat kebersamaan dan persatuan di Sanda ini. Walaupun mungkin karena malam ini kondisi alam seperti ini, sebab saya dengar kalau di Masjid Sanda itu biasanya penuh, tapi karena kondisi banjir seperti hari ini tidak ada masalah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan saudara-saudara dan tetangga-tetangga yang terdampak banjir secepatnya banjirnya surut dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Tetapi jangan mengeluh, syukur saja sama Allah. Manusia itu kan macam itu, Pak. Dikasih panas pengen hujan, dikasih hujan pengen panas. Yang jualan es yang kasihan kalau musim hujan. Ya Allah, udah seminggu hujan terus, ya Allah.
tak laku saya ya Allah. Udah, Allah baik, Allah adil, Allah turunkan panas. Panas datang tegak berdengkang, tak mau pula turun ke ladang. Ya Allah, udah seminggu panas luar biasa, tegak panas berdengkang macam ya Allah, macam mana kalau hujan? Allah baik, tadi yang satu minta panas, yang satu minta hujan. Allah turunkan sama-sama, hujan turun panas. Turun hujan panas, tak ada yang keluar. Apa dia tak keluar? Biasa sini sebut apa? Hujan panas ada yang turun. Salah ada Allah. Nah itulah awak sandai. Kasih panas minta hujan, kasih hujan minta panas. Allah turunkan hujan panas, minta lagi. Apa dah sekalian sama kopinya ya Allah? Air panas dan turun. Itulah manusia. Manusia tidak akan pernah cukup dengan Allah. Manusia tidak akan pernah cukup dengan apa yang didapatkan hari ini. Dia selalu kurang dan kurang. Apa yang membuat manusia itu cukup? Yang membuat manusia itu cukup, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ketika tanah sudah memenuhi mulutnya. Maksudnya apa? Kematian baru menghentikan keluh kesahnya. Selagi dia masih hidup, masih kurang. Ini paling dekat ada di sini. Pak, saya biasa di sini minta apa nih? Bang, bang, minta kawin ya bang. Pak, saya guys, habis ini minta apa lagi? Dah, bingung dah. Banyak permintaan. Itulah manusia. Manusia dikasih satu, minta dua. Dikasih dua, minta tiga, kata Allah. Kenapa tidak bersyukur dengan apa yang ada hari ini? Sebab dengan bersyukur menyebabkan kau merasa puas terhadap pemberian Allah. Kadang kita melihat orang yang banyak uangnya, dialah yang paling berbahagia. Tapi ternyata orang yang paling banyak uangnya, dialah orang yang paling susah tidur. Coba ibu-ibu, sekali-sekali kita belajar bersyukur. Allah kasih rezeki, alhamdulillah ya Allah. Engkau berikan suamiku rezeki 50.000. Mudah-mudahan 50.000 ini berkah dan cukup ya Allah. Ini kadang-kadang laki datang. Kalau ya, sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mak, kalau laki datang yang ditanya apa dulu? Kalau laki balik dari tempat kerja yang ditanya apa? Ini ya. Ditanya apa? Mestinya ketika suamimu datang yang ditanya, bang, panggil apa kan lagi? Panggil apa? Ayahnya apa ye? Abang, selain abang apa? Selain abang apa? Ayah bebek, santai pun ada ayah bebek beruntung. Tak apalah baik, Pak cantik Pak. Kalau suami datang dari tempat kerja, pertanyaannya bagaimana bang, sehat? Selamat, alhamdulillah. Udah sholat belum? Udah sholat, udah selesai sholat, sudah makan belum? Ini jangan kata nak mantan, apa nak nunggu suami depan pintu dengan senyum. Yang ada alis jadi satu. Tengok dia punya muka. Laki takut dia buat kanan. Alah dek, sawan abang dek, ini adik ni. Mak, besok laki mak datang, tanya baik-baik. Suami, assalamualaikum. Jangan biasakan datang ke rumah tidak mengucapkan salam. Apalagi baru bertamu ke rumah tetangga. Walaupun ke rumah keluarga dekatmu, bahkan seandainya kau datang kepada ibu bapakmu, Quran kasih garis tegas. Kalau kau bertamu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau engkau datang ke rumah siapapun, kata Allah,
Jangan kau main selonong-selonong dulu. Kau ucapkan salam baru kau minta izin. Kalau ucap salam dan minta izin boleh masuk, boleh kau duduk. Jawab dia, itu kan rumah mak saya. Iya betul. Itu rumah mam saya. Iya betul. Itu rumah atuk saya. Betul. Tapi itu bukan rumahmu. Kenapa Al-Quran berikan garisan seperti itu? Khawatir terjadi fitnah. Masuk rumah surah, ucapkan salam. Datang dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri menunggu dengan senangnya di rumah. Balik dari mana, Bang? Pertanyaan kan nyaman. Ini baru masuk. Assalamualaikum. Baik. Lebih gampang dari tiga macan. Tengok besok subuh. Mulai besok ubah tabiat. Habis sholat subuh biasa laki nak minum kopi. Laki ngomongan gini, mak bikinkan kopi. Naik sekali dia. Macam rumah orang ya. Bikin seorang. Ya Allah. Umur 42 tahun laki awak mati muda. Macam mana tak mati muda? Awak ngomong terlalu tinggi. Jangan laki awak. Bang, kalau awak mau bikin kopi, biar saya yang bikinkan. Pahala? Pahala. Suami bahagia, tersenyum dengan istri, Allah ridho. Saya dengerin mak ya. Jangan awak garang-garang amat lelaki. Waktu awak garang lelaki, malaikat ada di pojok. Maka kalau seorang istri itu yang baik, istri yang taat dan patuh kepada suaminya dalam kebaikan. Tetapi suami yang baik, ini bukan cuma buat mama. Kata Nabi, khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Suami yang baik dan suami yang paling baik adalah suami yang mampu membahagiakan istri dan anak-anaknya. Betul, Mak? Betul nggak nih? Nah, saya bilang mama dulu. Laki-laki. Wahai buaya-buaya kolam. Gurau-gurau juga ya. Wahai suami-suami yang baik, bimbinglah istrimu ke jalan Allah. Ajak istrimu dalam taat. Kalau istrimu hari ini belum menjadi wanita salihah, jangan salahkan istrimu. Tapi lihat ke dalam dirimu. Apakah kita sudah menjadi suami yang baik? Apakah kita sudah menjadi imam yang bisa jadi panutan? Apakah kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah? Apakah kita ini sudah menjadi umat Rasulullah SAW yang baik? Maka ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka apa janji Allah kepada kita semuanya? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk seandainya ini kata Allah beriman, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu barokah dari langit, yang turun jadi berkah, yang keluar dari bumi ini berkah, sawit yang keluar walaupun harganya tidak mahal tapi ada berkah dan ada nilai kebaikan di dalamnya. Kalau seandainya sawit itu harga 1 kilonya 10.000, yakin orang makin tak masuk masjid. Tunggu sawit. Nah sekarang buat emak. Dah sana ya. Sekarang di sini. Jalanin payung. Wahai wanita-wanita salihah. Syarat wanita salihah tak banyak, cuma 3. Rasulullah mengingatkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ala ukhbirukum bi khairi ma yuknaz." Maukah aku berikan kabar
Siapa atau harta apa yang paling mahal di dunia ini? Rasulullah mengatakan al-mar'atu salihah. Harta yang paling mahal itu adalah wanita-wanita salihah. Syarat wanita salihah tak banyak, cuma 3. Yang pertama, idza nazara ilaiha sarafu. Ketika seorang suami melihat istrinya, suaminya bahagia. Senyum saja suaminya bahagia. Salah satu ciri wanita salihah sudah ada. Pertanyaannya, Bang Junaid sudah berapa tahun menikah? Berarti sudah 26 tahun. Apakah senyumnya masih manis? Hah? Jangan nakal ini masjid nih. Hah? Daging padir kena sekarang ini masih. Baik, masih 26 tahun. Bagaimana kalau pernikahan itu sudah 70 tahun? Apakah senyum istrimu masih manis? Umur udah 80 lewat. Apakah senyumnya masih manis? Tak mampu kata dia. Dia masih bilang manis, gigi habis dah. Wanita salihah. Ketika kau senyum kepada suamimu, suami bahagia. Cirinya sudah ada satu. Yang kedua, wa idza amaraha ata'at. Ketika suamimu memerintah kebaikan kepadamu, engkau taat kepada suamimu. Kalau perintah itu dalam kebaikan, kalau perintah tak baik, jangan taat. Kalau perintahnya menjadi maksiat kepada Allah, istri tidak wajib taat. Kan itu bahaya. Hal yang pertama wajib kita taat adalah kepada Allah. Yang ketiga, ini yang paling berat. Wa idza ghaba anha hafizat. Kalau istri jauh dari suami, suami jauh dari istri, dia senantiasa menjaga kehormatan dan kemuliaan suaminya. Tak banyak tapi itu berat. Suami berangkat bekerja, dia menjaga dirinya. Suami berangkat ke tempat usaha, dia menjaga kehormatan keluarganya. Hati-hati kaum perempuan. Mama semuanya ada pengajian mingguan di sini. Alhamdulillah. Niatkan kalau datang ke pengajian itu menuntut ilmu, mencari ridha Allah. Ya, yang pertama liizalatil jahli, yang kedua walimardhatillah. Kalau mencari ilmu di pengajian, yang pertama menghilangkan kebodohan, yang nomor 2 adalah mencapai ridhonya Allah. Setelah ilmu didapat dari ustadz dan tuan guru di majlis-majlis, pulang ke rumah amalkan. Insya Allah rumah tangga bahagia, aman, tentram semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan datang ke pengajian cuma tengok kanan kiri, toleh yang ditengok tas ibu yang lain. Cantik ini tas. Bisa aku nak mintakan laki aku. Tak masalah kalau memang laki ada. Yang masalah itu kalau suami tak ada duit. Maka oleh karenanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini ceramah saya berapa menit Pak? Biasanya ceramah berapa menit di sini? Wah? 2 jam, 3 jam. Nyesal saya datang ke sini Pak. Ya Allah, udah jangan jauh ya. Belum sempat saya ngapur-ngapurkan di hotel tempat saya tidur, baru kejakan jadi, udah dijemput pula dengan panitia. Ya Allah, ya udahlah kalau gitu kita sepakat, mungkin saya tidak bisa 3 jam, tapi insya Allah nanti selesai jam 2 saja. Gimana? Ini sebentar Bu. Ini kan biasa kan sini tampaknya Melayu semua kan. Nah, selain Melayu ada Jawa betul. Jawa? Jawa ini mantan Pak? Anjir. Jawa ini pun dia Pak? Jawa ini pun dia? Kediri. Potong banjir ya. Selain Jawa keturunannya ada. Betul-betul nah.
Sundana ya, sudah ada, sudah. Nu mana ya teh? Sundana ya teh? Aya? Anu mana? Aya Pak ya? Oh mangga. Iya, karena biasanya saya kalau ceramah itu bahasa Indonesia saya pakai 5. Saya pakai Madura, Jawa, Sunda, Padang, sama Melayu. Kalau bahasa internasional saya pakai 2, Arab sama Inggris. Yang terakhir saya pakai bahasa Korea. Emang bisa Pak Ustaz? Gampang, sarangeo. Wah, ya udah biar adil saya campur ini, biar paham standar gitu. Ya, biar paham ya. Malah paham dulu tadi. Jadi begini Bu, kunci hidup rumah tangga bahagia itu cuma 2 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Zayyinu manazilakum bis-salati wa tilawatil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu cuma dengan 2 hal. Yang pertama, jangan tinggalkan salat. Yang nomor 2, jangan lupa perbanyaklah baca Quran. Orang yang hidupnya senantiasa di jalan Allah, hidupnya selalu terikat dan terpaut kepada Allah. Ketika waktunya sholat, dia tidak pernah lalai kepada perintah Allah. Setiap kebaikan yang datang dari Allah dia syukuri, dan setiap sesuatu yang tidak enak bagi dirinya dia selalu menikmati. Dia tidak pernah mengeluh. Apapun yang Allah berikan untuknya itu pasti terbaik, karena yang baik bagi kita belum tentu itu baik bagi Allah. Yang nomor 2, jangan lupakan baca Quran. Walau Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya Allah turunkan Quran kepada gunung, ini kan banyak gunung di sekitar sini. Allah turunkan satu ayat saja kepada gunung, gunungnya pasti bergetar dan berguncang. Karena apa? Saking takutnya, saking malunya kepada Allah. Itu gunung. Dapat kita bayangkan, gunung yang terbuat dari batu, yang material terkeras di muka bumi ini batu. Tapi ketika mendengarkan ayat Allah, seandainya Allah turunkan kepada gunung, gunungnya menolak. Kenapa? Takut kepada Allah. Bagaimana dengan hati kita manusia? Tadi itu Qori itu membaca dengan indah untuk kita semuanya. Sesiapapun yang mendengarkan Quran, Allah berikan kebahagiaan bagi diri. Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rasa tentram di dirinya. Soal miskin itu gampang, kaya-kaya itu mudah. Kebahagiaan tidak harus diukur dengan uang, tetapi ukuran kebahagiaan apakah hati kita tenang, dan ukuran hati tenang sebanyak apakah sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini mudah. Dunia ini hanya main-main. Jangan terlalu serius. Punya harta banyak, kata orang Melayu, harta yang banyak belonggo. Besok kita mati, yang senang siapa? Anak keturunan. Salah-salah itu mudarat untuk dirinya. Dan yang paling berat ketika harta itu menjadi rebutan. Zaman kita kecil lagi dulu, kita sering berebut mainan dan makanan. Tapi ketika emak bapak kaya dan meninggal, kita udah dewasa, yang direbutkan bukan mainan, bukan lagi makanan, tapi warisan.
Amwaluna li dhawil mirati najma'uha adwaruna li kharabid dhahri nahniha. Sebanyak apapun harta yang kau miliki, engkau mati, engkau tinggalkan hartamu. Yang terjadi adalah menjadi perebutan bagi ahli warismu. Dan ketika kau bangun istana yang paling megah sekalipun, iya atau tidak, rumah yang paling hebat dan paling megah yang kau nikmati hari ini paling lama bertahan 30, 40 dan 5 tahun selesai. Ayat amal di apa? Amal solehmu. Kalau manusia itu mati, kata Nabi, akan ada 3 perkara yang mengikutinya, yang 2 pulang, yang 1 kekal. Yang pertama, kalau kau mati, ada orang yang mengikutimu ke kuburan, dan itu adalah istri dan anak-anakmu. Yang kedua yang akan mengikutimu, hartamu. Kau bawa punya mobil, mati kau, mobil membawamu ke kuburan. Yang ketiga, amalmu. Istrimu pulang, anakmu pulang, hartamu pasti pulang. Tak mungkin istri yang pernah janji sama suami sehidup semati. Mana ada orang mau mati bareng? Belum aja. Hari. Lamputan enten pak. Panji. Ya mati ya mati. Lamputan enten saya ngederet dan kuburan pak. Nggak mungkin ada orang mati saking cintanya istri kepada suami mau ikut mati, mau? Nggak mungkin mau. Suami masuk, dada abang, nah, goodbye darling, see you tomorrow. Nah, dadah. Suami mati berkalang tangan, bini balik. Tak lama dia ambil HP. Udah 100 hari masa iddah selesai. Halo bapak, suamiku udah mati bang. Kesempatan. Misal. Yang kedua, harta. Harta kita cari mati-matian, tapi salah-salah nggak bisa dibawa mati. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, karena sampai hari ini kain kafan tidak ada sakunya. Atau orang santai malah pesen sama kiainya, Pak Kiai nanti kalau saya mati, kain kafan saya kasih goceng 2 ya. Kanan 1, samping 1. Tak ada. Tapi harta bisa dibawa mati, caranya titipin. Hartanya titipin di mana Pak Ustadz? Di penitipan? Enggak, di masjid. Masjid ini berdiri berapa? Sekitar tahun 95 ya? 9 berapa? 2005, berarti 18 tahun masjid ini berdiri. Apa yang kurang dari masjid? Oh, masjid ini kurang apa ya? Oh, kurang jamaah. Oh, itu sama kok, kita enggak. Titipin di masjid yang ngerasa punya harta banyak. Jangan titipin di rumah siapeng sama sialeng. Titipin di masjid nih. Sebab kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza batal Adam inqata amaluhu illa min 3." Kalau manusia sudah mati, amalnya terputus, salatnya terputus, zikirnya terputus, sedekah yang lainnya terputus kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Kenapa sedekah jariyah disebut sedekah yang terus mengalir? Kenapa mengalir? Kita mati, ada orang yang masih sholat di masjid, malaikat datang ke kuburan, wahai Junaidi, bisa. Saudara Junaidi, dulu semasa awak masih hidup, awak pernah sumbang uang 100 juta. Pernah Pak? Lihat kan sekarang Pak. Jangan ada duit banyak duit kawin lagi. Niat sumbang masjid. Mati kita berkalang tanah, malaikat datang, ya fulan bin fulan, engkau hari ini bisa menikmati kebahagiaan dalam kuburmu. Kenapa ya malaikat? Dulu semasa engkau masih hidup,
Engkau pernah nyumbang masjid, termasuk mak-mak malam ini. Mak-mak yang adakan pengajian, mak sumbang kue, mak-mak sumbang minuman, mak-mak sumbang sedekah untuk barang-barang adakan pengajian. Datang malaikat, ya fulan binti fulan, nih pahalamu. Dari mana malaikat? Dulu waktu engkau hidup, engkau pernah sumbang acara pengajian. Apa nama kue ini? Lempar. Lempar ya? Lempar pun masih dihitung oleh Allah. Kenapa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun itu kecil, mithqala dzarrah, seukuran apa biji sawi, kecil biji sawi, Allah akan memperlihatkan kepadamu. Dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil biji sawi, Allah akan menampakkan kepadamu. Yang nomor 2 kata Nabi, amal yang masih Allah berikan pahala untukmu adalah ilmu yang manfaat. Para imam masjid, para ustadz, para guru ngaji yang ilmunya diamalkan kemudian disebarkan kepada orang lain, nanti kita meninggal amalnya masih jalan terus. Yang nomor 3, awaladin salihin yad'ulah, atau anak-anak soleh di depan kita ini yang mau mendoakan mak bapaknya. Udah 1 jam ceramah saya, sudah 1 jam. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Sudah 1 jam belum paham, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya kalau saya ceramah nggak terlalu lama, Pak. Saya kan biasa keliling Indonesia, termasuklah setiap akhir bulan saya di Malaysia, Pak. Saya di Malaysia setiap akhir bulan itu kajian setiap ujung bulan, itu antara 1 minggu sampai 10 hari. Ya, di sana itu di penghujung bulan. Tapi paling lama saya ceramah itu paling lama 1 jam dan 20 menit. Itu sudah paling lama. Tapi tak tahulah karena ini sandai. Mungkin lebih cepat lagi nampak. Jadi masuk saya ke Malaysia itu orang Malaysia kaget karena saya cakap pakai bahasa Kuala Lumpur. Sampai sana orang Malaysia kaget. Tuan Guru, orang Kuala Lumpur. Saya kata, Kuala Lumpur bukan ya? Saya kata, taklah. Saya ni orang Malaysia, taklah. Awak punya cakap ni macam orang Malaysia punya. Dia tak tahu, Bu. Sebelum saya berangkat ke sana, saya nonton film Upin Ipin 4 bulan. Ditengok pagi, subuh, siang, sampai malam. Upin Ipin, anak saya kaget. Abang, kenapa nonton Upin Ipin kau tak tahu masalah? Diam kau. Alhamdulillah nyampe Malaysia diterima dengan baik. Sampai orang sana ngirain begini, nampak Tuan Guru ini ada darah Malaysia. Saya bilang, betul. Ada Kuala Lumpur, ada. Kuala Lumpur itu kalau bahasa Maduranya ada Pak, Celur itu tanah lumpur ya. Jadi saya malam ini berbahagia sekali bertemu dengan para ibu dan para jamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi majelis yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita semua. Dan pada intinya sebenarnya kita berharap kepada Allah, karena sebentar lagi kita harus bermohon. Yuk kita perbaiki akhlak kita, perbaiki hati, perbaiki amal, dan perbaiki semuanya. Maka insya Allah ketika masuk Ramadan sama dengan doa kita yang tahun lalu ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini indah sebenarnya pertemuan malam hari ini. Kalau seandainya mata zahir kita, mata batin kita bisa melihat, niscaya di sekitar kita ini ada ribuan malaikat yang tengah mendengarkan pengajian, yang tengah melihat ibu-ibu, yang tengah mendoakan ibu-ibu. Karena orang-orang salih, orang-orang yang mau hatinya tergerak untuk datang ke masjid itu hebat. Siapa sih di antara kita ini tidak punya kesibukan? Semuanya sibuk.
Ibu-ibu sibuk, bapak-bapak sama punya kesibukan. Tapi jangan sampai kesibukan duniawi ini melupakan dan melalaikan akan kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan bertemu malam ini di masjid yang mulia ini. Apakah panitia ini pahalanya dibiarkan sama Allah? Enggak. Pak Sekdes sudah jemput saya dari kemarin ya, Pak Sekdes. Pak Sekdes sama Bang Ali. Sama lagi, Iqbal belum kawin kan? Yuk, yang merasa jomblo angkat tangannya. Saya doakan dapat jodoh yang solihah semua. Nih, Bang Sekdes, seluruh panitia ini pahalanya besar loh Pak jadi panitia. Suatu masa Rasulullah SAW mengingatkan kepada menantunya, sahabatnya sendiri, sepupunya sendiri, yang jadi menantu beliau adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Kenapa sepupu Nabi? Sebab Ali itu putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu kakak adik sama ayah Nabi yang bernama Abdullah. Berarti sepupu sekaligus menantu. Tapi sahabat terbaik, anak muda pertama yang masuk Islam itu ya Ali. Kenapa disebut karena Allah muliakan wajahnya Ali? Karena dari kecil Ali belum pernah menghadapkan wajahnya kepada berhala. Itu mulianya Ali. Maka kata Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kata Rasulullah, kotanya ilmu dan pintunya kota itu Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Ali, ya Ali, la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, kalau ada seorang yang beriman kepada Allah, ingat kepada Allah karenamu, hanya sebab dulu. Panitia ini kan sebab. Panitia bikin acara malam ini kan sebab. Pak Sekdes jemput saya itu kan sebab. Bang Ali sebab. Iqbal sebab. Hanya menjadi sebab kebaikan saja kata Rasulullah, pahalanya lebih baik dibandingkan bersedekah unta yang paling mahal. Oh, tenang saja Bang Sekdes, tenang. Nggak usah khawatir, nggak usah galau. Ada orang datang ke rumah Pak, minta doa. Pak Kiai saya minta doa. Apa doa? Minta doa apa? Pak Kiai, usaha saya susah Pak Kiai, tender semuanya seret, nggak ada yang mau bayar. Saya bingung Pak, bingung saya mau doa, mau ngasih sama sampean. Kenapa Pak Kiai? Karena sampai sekarang masalah saya juga sama. Maksa-maksa sampai nggak mau pulang. Akhirnya saya sambil goyang begini, ya udahlah. Bisa kamu doa bahasa Arab? Nggak bisa Pak Kiai. Bahasa Indonesia? Bisa. Ya udah, campur bahasa Arab sama Indonesia. Bagaimana doanya biar cepat cair? Allahumma cair, Allahumma cair, Allahumma cair. Kaget dia ketawa sampai pulang. Nah, assalamualaikum gitu dia. Kamu datang ke orang yang salah. Mestinya kalau punya masalah, datangi Allah Tuhanmu, datangi Allah Rabbmu, sujud sama Allah, mohon sama Allah, munajat sama Allah. Allah berikan jalan untukmu. Jangan datang ke saya. Yang lebih aneh lagi, datang ke rumah pengen jadi orang kaya tapi nggak pengen kerja. Saya tanya, apa niatmu? Pengen jadi orang kaya Pak Kiai. Apa usahamu? Nggak ada. Oh, bingung juga saya. Sama nggak mau pulang. Saya kasih amalan. Udah amalin sendiri sih. Apa amalannya Pak Kiai? Boleh ditulis? Nggak usah ditulis karena pendek. Apa Pak Kiai? Kaf, roh, jin. Apa bacanya? Kerja. Gampang kok. Jadi wong sugih gampang. Jadi orang kaya itu mudah kerja. Kaf roh jin kerja. Ibu
Suami berangkat kerja, tanpa sajadah, salat duha minimal 2 rakaat. Selepas salat duha berdoa sama Allah, mohon sama Allah, Allahumma in kana rizquna qalilan fakaththirhu. Ya Allah, seandainya rezekiku dan suamiku sedikit, maka perbanyak. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Jika seandainya rezekiku sulit, maka mudahkan ya Allah. Kan panjang doa Tuhan. Ada tetangga saya dulu, ya sebentar lagi. Ada tetangga saya itu dulu, mohon maaf, saya cerita saja, itu mantan pengguna narkoba. Atas izin Allah, dia sembuh. Kenapa bisa sembuh? Saya pulang dari Jawa Barat itu tahun 2006. Pulang ke Pontianak. Pulang ke Pontianak, yang saya temukan di kota saya itu banyak sekali anak-anak muda yang terlibat narkoba. Dan itu masalah serius. Karena rata-rata orang tuanya ngadu ke rumah, bagaimana ini Pak Yai, anak-anak saya sekarang sudah mulai terlibat narkoba. Dan begitu sulit mereka keluar dari masalah ini. Saya sudah berkali-kali datang ke dokter dan direhabilitasi, tapi tidak sukses. Jawaban saya begini, Bu, itu anak ibu. Tanggung jawab ibu dan bapak adalah bagaimana mendidik anaknya menjadi anak-anak saleh. Yang paling penting pertama, pasrahkan persoalan ini kepada Allah. Doakan anak-anak ibu mendapatkan pertolongan dari Allah biar sembuh dari penyakit. Sebab kalau hanya direhabilitasi 1 minggu atau 2 bulan, lepas itu nanti balik lagi mereka. Atas izin Allah, saya kumpulin anak-anak itu, dan kurang lebih 70 orang yang terlibat narkoba, atas izin Allah sembuh semuanya. Bukan karena saya, bukan. Karena memang niat mereka pengen tambah. Caranya ada. Saya bimbing mereka pelan-pelan. Niat saya tidak ada lain, sebab Allah sudah mengingatkan. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Maka takutlah kalian meninggalkan anak keturunan yang lemah iman. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak dan keturunan yang tidak punya iman kepada Allah. Khafu alaihim, takutlah kalian kepada mereka dan bertakwalah kepada Allah, dan ucapkanlah qaulan syadidan. Maksudnya ucapkan kalimat-kalimat yang baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari ayat ini akhirnya saya ambil, saya bimbing mereka pelan-pelan. Saya ajak mereka itu untuk bicara kepada Allah melalui zikir mereka. Zikirnya tak panjang. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ada doa penyesalan nama yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca oleh Allahnya itu. Sampai perjalanan 2 tahun, atas izin Allah mereka bebas dari narkoba. Dan itu semata-mata bukan karena saya, karena Allah. Mereka bebas dari narkoba. Nah, lucunya, setelah mereka bebas dari narkoba, ini hanya cerita saja, mudah-mudahan jadi inspirasi saja. Lucunya, setelah bebas dari narkoba ada persoalan. Persoalannya apa? Karena mereka dulu kan penghasilannya besar dari narkoba. Mereka nggak punya kerjaan. Akhirnya saya carikan pekerjaan melalui beberapa pabrik-pabrik. Saya datangin juragan-juragan pabrik. Hanya didikin mereka, ada yang 2, ada yang 3. Yang penting mereka kerja. Kalau mereka kerja, otomatis mereka dapat hasil yang halal. Hasil yang halal masuk ke dalam perut, ibadahnya diterima oleh Allah. Taubatnya diterima. Hidupnya bahagia. Nah, ada
Ada satu orang yang degil, kata orang Melayu. Satu orang yang degil. Dia sama sembuh dengan kawannya, tapi susah cari kerja. Suatu sore dia datang ke rumah, sekitar jam 4 sore. Dia tengok saya lagi tidur depan pintu. Dia ucapkan salam, saya tak dengar karena saya tidur. Nah, lucunya ini anak nunggu saya tidur. Di tengah tidur karena mungkin saya kecapean, saya ngigau. Orang sini bilang ngigau. Ngigau. Ngigaunya saya itu jemput 4-0. Serius ini. 4-0. Murid saya ini, alhamdulillah ya Allah. Nampak saya balik, saya beli dia. Nah saya ngigau kan. Ya karena Allah. Dia beli 4-0. Dia minta duit dengan mak dia. Mak minta duit. Itu apa Ki? Tuan Guru Zen, tadi aku tengok ngigau. Ngigau apa? 4-0. Maksudnya aku beli. Jangan Ki, haram kata maknya. Daripada tak ada duit nak. Haram Ki. Nanti kalau dapat bagi dua, tak boleh lah, boleh kata mak. Berangkat nih anda hari Rabu, biasa hari Rabu Pak ya. Hari Rabu hari Kamis. Enggak, serius nih Pak. Hari Rabu apa hari Kamis Pak serius? Udah berhenti kan? Dibeli Pak. Dan Allah kasih ujian. Tembus. Besoknya dia cerah datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Ki? Tuan Guru, saya kemarin datang sini. Oh, Tuan Guru, tak bisa saya bangun. Tuan Guru lagi tidur depan pintu. Terus, itulah saya balik. Dia keluarkan rokok 1 slok. Zaman saya masih merokok lagi. Saya dah istirahat 5 tahun. Saya tahu murid saya satu ini nggak kerja. Bingung saya, Ki, dari mana awak dapat rokok banyak macam ini? Biasa awak ikan rokok saya. Inilah rezeki Guru. Kalau Allah baik, rezeki tak kemana? Makin cebok saya. Maksud awak? Nah itulah dia. Ini namanya rezeki bagi hasil. Maksud awak macam mana? Tuan Guru yang ngigau, saya yang beli. Ngigau macam mana? Tuan Guru sebut 4-0. Terus saya balik, saya minta duit dengan mak 20. Tembus. Inilah bagiannya. Saya bilang, Ki, haram Ki. Itu uang judi. Serius nih. Serius. Jadi rokok ini, ya hasil yang kemarin Guru. Haram Ki. Ya Allah Tuan Guru, ada dalil lain Ki. Saya jadi ingat doanya sholat duha. Ada kalimat Allahumma in kana rizquna haraman faghfirhu. Ya Allah, kalau seandainya rezekiku haram, maka sucikan. Apa kata dia? Itu dia doanya. Tepat nih kata dia. Emang rezeki bagus kata dia. Ada pula doanya kata dia. Alamak mati aku ni semua. Macam mana Tuan Guru? Ambil tadi ni. Ini banyak ni. Iya pula Ki. Saya yang balik bingung. Bilang haram banyak. Bilang makruh jelas haram. Cari dalil lagi. Ada dalil lain Guru. Tahu itu buyut. Itulah manusia. Itulah manusia. Tidak pernah puas dengan keadaannya. Kalau seandainya kita puas dan ridho terhadap ketetapan Allah, walaupun rezeki sedikit, kita akan terhindar dari perkara haram. Kita akan jauh dari rezeki yang tidak baik.
maka rezeki yang halal akan mendatangkan kebaikan masuk dalam perut kita, masuk dalam lambung, diolah menjadi darah, darahnya menjadi darah yang baik. Kemudian kita tidak malas untuk ibadah, sebab sesiapapun, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang makan satu suap dari perkara haram, dipastikan 40 hari sholatnya ditolak oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka saya senang datang ke Sandai ini, karena Sandai ini pusat ekonomi, masyarakatnya rajin. Yang datang ke daratan, ketemu sawit, bekerja sawit, rezekinya dapat. Tinggal turun ke sungai, ada banyak ikan di sana. Bismillah berangkat, niatkan ibadah, pulang ke rumah halal. Ada yang kerja di tambang boksit, rezekinya halal. Jauhkan dari yang haram, karena bakal dimakan sama anak dan istri. Kalau memang terpaksa yang haram, jangan kasih makan sama anak dan istrimu. Kalau memang kau maksakan diri, makan sendiri, biar dosanya tidak merembet kemana-mana. Oleh karenanya mak-mak sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, terkhusus untuk panitia, terima kasih atas acaranya. Mudah-mudahan panitia semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masjid ini menjadi masjid yang dimakmurkan oleh Allah. Kita minta nanti doa khusus untuk Pak Sekdes. Ya Pak Sekdes, kalau sukses nanti bagi hasil 50%. Ya, gampang itu Pak Sekdes ya. Tapi jangan yang kosong ya, itu tak baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mau terus apa tidak ini? Saya tanya jawab. Iya, karena ada sesi tanya jawab Pak ya. Karena tadi rupanya Pak Dirjen menyiapkan sesi tanya jawab. Oh, langsung ada acara ya? Di mana? Yang dekat hotel. Oh iya. Jadi dibatasi saja pertanyaannya ya. Dua pertanyaan saja. Baik. Sebelum saya tutup, saya persilakan ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin ada yang mau bertanya. Saya buka karena nanti subuh kita ada kajian subuh di masjid apa? Oh iya, iya. Saya persilakan dulu. Saya persilakan. Silakan kasih mic-nya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan dulu. Siapa yang ibu-ibu ada yang mau tanya? Kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak masalah. Mungkin ibu-ibu sudah paham semuanya ya. Nah, jadi biarpun tidak ada pertanyaan, saya melanjut saja sampai berapa menit lagi, karena nanti jam 10 kita selesai. Ada yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang anak yang memutuskan silaturahim dengan keluarga, maksudnya keluarga dekat, karena alasan merasa tidak adil dalam membagi waris. Ya, baik. Yang pertama, bahwa menyambung silaturahim itu adalah kewajiban. Kewajiban. Sementara Allah itu paling melaknat orang yang memutus silaturahim. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dalam Sahih Muslim Rasulullah menyatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak bakal masuk surga orang yang memutus. Dalam hal ini Imam Nawawi rahimahullahu taala mentakhrij hadis ini, makna qati'un adalah qati'ur rahim. Tidak bakal masuk surga orang yang senang memutus silaturahmi. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga saja haram. Naudzubillah. Itu yang pertama. Jadi menjaga dan menyambung silaturahim. Kenapa silaturahim itu
begini, Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang berbeda menyatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yumsa'alahu min atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang dan cinta saat Allah meluaskan rezekinya dan Allah panjangkan usianya, maka sering-seringlah menyambung silaturahim. Terkait tentang warisan itu memang wajib dibagi. Nanti bagiannya tergantung karena tidak sama. Tapi yang paling dasar bahwa anak laki-laki itu mendapatkan 1, anak perempuan mendapatkan setengah. Bagaimana dengan hukum hibah? Ada di luar waris namanya hibah. Apa itu hibah? Ini akak beradik 5. Tiba-tiba emak bapak itu sayang dengan anak yang paling kecil lagi. Kenapa sayang? Karena ekonominya paling kecil. Bolehkah ayah memberikan hibah kepada anak? Boleh. Dengan catatan, pertama, kakak-kakaknya harus tahu. Kumpulkan 4-5 beradik. Akak, abang, adik engkau yang paling kecil lagi nih, ekonominya kan tidak sebaik kalian. Bapak dan mak pengen ngasih sesuatu dari harta ini. Bolehkah? Insya Allah saudara-saudaranya akan terbuka. Boleh. Berapa batasnya? Tidak boleh lebih dari 1/10. Berapa 1/10? Kalau harta itu 100 juta, berarti dia hanya boleh menerima 10 jutanya. Karena belum dibagi waris. Ya. Bagaimana hukum anak angkat yang mendapatkan warisan? Ini sering terjadi. Anak angkat dalam hukum fikih disebut dengan tabanna. Apa itu tabanna? Menyebutkan orang lain sebagai anaknya. Berarti disebut anak angkat. Bagaimana hukum anak angkat? Harus jelas. Yang diangkat itu anaknya siapa? Kalau yang diangkat anak keponakan asli, sakit. Anak keponakan asli berarti dia itu tidak batal wudhu dengan ibu angkatnya. Kalau memang ponakan asli dari ibu angkat. Tetapi bagaimana dengan bapak angkatnya? Berarti batal wudhunya. Agar tidak batal wudhunya, kalau dia diambil masa bayi, disusui dulu. Agar ada ikatan rodoah. Disebut dengan anak rodoh, anak susuan. Berarti dia tidak batal dengan bapak dan ibu kandungnya ketika bersalaman, dan tidak batal bersalaman dengan abang dan adik angkatnya. Tetapi hukumnya anak angkat yang sudah disusui tidak boleh menikah dengan saudara angkatnya. Kenapa? Sebab ada susuan. Bagaimana anak angkat yang sudah diangkat besar? Macam Pak Sekdes. Ini berat urusan nih. Anak angkat tapi besar. Bagaimana hukumnya? Batal wudhunya. Berarti ajnabi, orang lain. Kalau tidak ada hubungan nasab. Bisa paham? Bagaimana dengan harta warisan yang ditinggalkan kepada anak angkat? Anak angkat tidak boleh menerima harta warisan. Yang sering terjadi karena tidak punya anak, harta warisan jatuh ke anak angkat. Salah. Ini saya lurusin saja. Ada hukum di dalamnya. Jangan mau gitu. Ya, jangan mau gitu sendiri. Itu anak angkat siano-siano. Jangan, ada hukum. Harus jelas anak angkatnya itu. Ya, ini perlu saya tegaskan. Bahkan sering terjadi masalah ini di kota-kota. Karena saking tidak pahamnya tentang hukum waris. Ya, ada yang paling lucu nih. Ibu angkat dengan anak angkatnya kemudian merubah semua surat-surat warisan. Diberikan ke anak angkatnya. Setelah bapak angkatnya meninggal, ibu angkatnya yang diusir. Banyak itu kejadian. Hati-hati. Kalau mengambil anak angkat harus jelas hukumnya. Ya, biar tidak terjadi penyimpangan hukum. Dan ini sangat berbahaya di antara kita.
Saya tidak berani jawab yang nomor 3, karena yang nomor 3 itu bagaimana hukumnya. Nanti saya sampaikan satu saja. Bagaimana menikahkan, naudzubillah, orang yang melakukan zina, kemudian keburu hamil. Sering terjadi di kota dan dianggap biasa itu. Sebenarnya ini rentan karena anak-anak kecil di sini. Tapi tujuan saya ini mendidik. Bahasa Quran, jangan kau nikahkan perempuan pezina kecuali dengan lelaki berzina. Maksudnya apa? Orang yang sudah terlanjur berzina, kemudian dia hamil, harus dinikahkan dengan siapa? Dengan orang yang menzinahi. Jelasnya gimana? Kalau anak yang hamil di luar ini, di luar pernikahan, Bu, ya, di luar pernikahan, bagaimana hukum menikahkannya? Selagi dia masih di bawah usia kandungan di bawah 4 bulan. Kalau dia hamil di bawah kandungan 4 bulan, tanya baik-baik. Cung, ini hasil kamu. Jangan dengar ini 17 tahun ke atas, nah. Tapi ini hukum, nah. Kalau dia mengakui, tanya sama yang perempuan. Betul dengan dia saja? Lebih, Pak. Berapa orang? 7. Waduh. Bagaimana kalau 7? Tes DNA? Nggak bisa. Tes DNA itu hanya bukti forensik. Nggak bisa. Kalau keburu dinikahkan atau mau dinikahkan dan mengakui bahwa hanya dengan dia, hanya mereka berdua, dan di bawah usia kandungan, dinikahkan, berarti nanti lahir anaknya boleh memakai nama bapaknya. Paham? Boleh memakai nama bapaknya karena dinikahkan sebelum 4 bulan. Kenapa? Usia 4 bulan ruh sudah masuk. Kalau di atas 4 bulan dan dinikahkan dengan pelaku, bisa, tetapi jangan menasabkan kepada bapaknya. Kalau perempuan nanti apa? Wali hakim. Walaupun itu bapaknya sendiri, wali hakim. Kenapa perlu saya jelaskan? Banyak yang sembarangan. Itu kan anak dia betul, tapi dinikahkan setelah anak itu punya nyawa. Di atas 4 bulan sudah punya nyawa. Hati-hati, hati-hati. Jaga kehormatanmu sebagai perempuan. Maka perempuan itu berjalan menundukkan matanya, laki-lakinya jangan jelalatan. Perempuan, laki-laki menjaga pandangan mata, perempuannya jaga sikap. Karena sering banyak terjadi di kota ini. Bahkan di pinggiran kota, seakan-akan dianggap biasa. Nanti bagaimana kalau bapaknya itu, bapak yang menikah tadi, punya harta banyak, sementara dia tidak bernasab kepada bapaknya? Apakah anaknya bisa memberikan warisan kepada bapaknya? Tidak boleh. Kalau nikah di atas 4 bulan. Atau ketika anaknya tadi kaya, bolehkah bapaknya menerima warisan dari anak tadi? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena tidak ada nasab. Dia hanya biologis. Hanya anaknya saja, bukan anak hukum. Nah, kalau seandainya itu sudah terjadi, ya batalkan hukum. Hukum dunia ini gampang, hukum akhirat. Dan yang harus hati-hati, ketua-ketua agama, kiai, ustadz harus jelaskannya sebelum terjadi proses ijab qabul itu. Pastikan. Pun setelah proses ijab qabul, jelaskan. Jadi ini saja. Anak laki-laki kan tidak wajib berwali, tetapi juga tidak boleh menyebutkan nama bapaknya kalau dinikahkan di atas 4 bulan. Kalau anak laki-laki kan tidak wajib adanya wali. Hati-hati nak ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidaini adlaini.
tidak sah sebuah pernikahan kalau engkau tidak punya wali dan tidak ada 2 orang saksi yang adil. Ada orang kawin lari. Jangan kawin lari, Bu. Kawin duduk tidak susah. Anak dibawa laki-laki, dinikahkan di tempat lain, bapak masih hidup, sah tidak? Kecuali ayahnya wali afdal. Apa wali afdal? Wali afdal, wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan yang tidak jelas secara hukum. Boleh orang tuanya menolak menjadi wali kalau bisa diterima secara hukum fikih. Kalau karena alasan laki-lakinya miskin, itu bukan alasan. Atau misalnya Pak Sekdes kurang ganteng, mohon maaf, bukan kurang ganteng, kurang duit ya. Misal harus jelas Pak. Kan ini hukum fikih, hukum pernikahan. Nikah itu berarti menghalalkan sesuatu yang haram. Tapi kalau prosesnya tidak halal, kan tetap haram. Prosesnya itu penting. Ini kan sekarang banyak terjadi anak-anak yang lari kemudian nikah di luar sana. Alasannya satu, bapaknya tak setuju. Padahal belum tentu tak setuju. Boleh jadi laki-lakinya nggak punya etikat baik. Ya, hati-hati nak ya. Yang ini yang tidak bertanya perempuan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan karena memang bilangan tadi ya. Jadi itu mulai kita menyangkut tentang masalah yang menakdir ahli waris. Jadi seandainya kalau memang tidak dimasukkan dalam seandainya ini keterlapatan yang perzinahan itu, seandainya dia ini punya anak yang bisa kita zina, ini ya, contoh, atau anaknya yang lahir, kok meninggal, itu pakai kemana Pak? Nama ayah yang menzinahin atau pakai nama Allah? Nah ini Pak. Bin ibunya. Iya. Sebab terjadi di zaman Nabi ketika ada seseorang yang kejadian seperti ini, Nabi menyebutnya wahai anak ibunya. Berarti dinasabkan kepada ibunya. Ya, nasabkan kepada ibunya. Wahai fulan bin ibunya. Jangan ke bapaknya. Kenapa? Nah, bicara soal ini, tinggal sekarang bagaimana? Apakah akan ada fitnah yang besar? Apakah akan jadi fitnah yang besar ketika begini? Ada proses pernikahan. Apakah waktu pernikahan wali perempuan ini harus dijelaskan? Sementara kalau dijelaskan, kan tidak mungkin berwali kepada bapak, karena secara hukum sudah putus. Apakah akan disebut wali wahakim padahal bapaknya ada? Ini akan terjadi fitnah besar. Nah, maka sebaiknya tinggal mengambil kesepakatan apakah akan dinikahkan secara diam-diam yang tidak dihadirkan oleh orang ramai, tetapi dijelaskan dulu oleh sang penghulu kepada sang anak. Jelaskan saja kepada sang anak, karena anak sudah dewasa. Jelaskan. Tapi pertanyaannya, apakah penghulunya mau menjelaskan atau tidak? Untuk menghindari fitnah yang lebih besar, tinggal jelaskan. Berapa orang yang akan hadir pada proses akad nikah? Hukum harus tetap ditegakkan dan harus jelas. Tetapi untuk menghindari fitnah itu penting. Ya, menghindari fitnah itu penting. Ini penting. Jadi ada kias atau analogi atau analisa hukumnya. Hukumnya harus tetap berjalan, tapi menjelaskan kepada si perempuan itu penting. Dan kepada orang-orang di sekitar. Dan orang yang tahu proses itu jangan nutupin. Kita kan nggak tahu nih. Misalnya sampean diminta dari penghulunya, sampean kan udah detail itu. Ini anaknya siapa? Anaknya, oh iya. Kan tidak mungkin sampean menelusuri. Yakin anak sampean? Yakin? Kan nggak mungkin. Tetapi tentu ada orang di sekitar yang tahu. Mestinya orang yang di sekitar yang tahu tentang status sang anak menjelaskan ke sampean, hingga dalam proses akad nikah sampean itu lebih hati-hati. Seperti itu.
kiasnya seperti itu. Ya, biar kita ini tidak terjadi penyimpangan hukum. Nah, jadi kalau yang tadi meninggal, sudah sebutkan nama ibunya saja. Wahai fulan bin ibunya. Sebab pada masa Nabi ada terjadi seperti itu. Jadi tidak menyebutkan bapak. Walaupun bapaknya memang dia, tapi kan biologis, bukan hukum. Seperti itu. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan ini manfaat. Aduh, ini sampai subuh nampaknya nih. Ya. Oh iya. Baik, terjadi perbedaan di antara kesepakatan ulama. Ada yang mengatakan 3 kali susu, ada yang mengatakan 3 tetes. Tapi pertanyaannya, apakah 3 tetes akan menjadi darah? 3 tetes air susu kalau seandainya itu bisa dibuktikan dan bisa menjadi darah, berarti sah. Ada yang mengatakan itu 3 tegukan. Ya, kalau 3 tegukan sampai segini. Nah, kalau sampean jadi agak curiga ketawanya sampean. Yang nyusu itu bayi bukan sampean, ya. Kalau sampean beda hukum. Jadi beda Bu ya. Apakah bayi dengan 3 tegukan itu kenyang? Kalau 3 tegukan itu mengenyangkan, cukup. Tetapi biasanya bayi kan susah kenyang. Yang lebih qaul mu'tamad, pendapat yang lebih kuat adalah ketika bayi itu sampai kenyang. Bayi kenyang itu kan diam. Kalau selagi dia belum diam dan menangis, berarti belum kenyang. Ya, jangan sampai ini. Yang penting sampai kenyang saja. Batas kenyang itu entah berapa, tetapi qaul yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad itu sampai kenyang. Jadi ketika ibu menyusukan anak itu, berarti kalau laki-laki wudhunya kan tidak batal dengan ibu. Ya, berarti seandainya ibu mau mewariskan sesuatu boleh, dan dia mewariskan ke ibu juga boleh. Karena sudah ada hukum disebut dengan anak radha'ah. Ya, anak susuan. Nah, tapi batas kenyang itu yang masih menjadi perdebatan. Tetapi kalau mengambil jalan yang lebih baik adalah sampai dia kenyang. Iya Bu, ya kenyang itu berarti dia diam. Aduh, ada lagi ini. Ini tentang masalah meninggal ini Pak ya. Iya. Ini harus supaya tahu lah. Misalnya mu'alaf, anaknya masuk Islam. Masih muslim. Iya. Tapi itu anak ini meninggal. Jadi intinya atau pakai binti bapaknya masih muslim atau pakai binti Allah. Ya, persoalan itu tidak menjadi persoalan. Masalah nama kan memang anaknya. Memang tetap binnya. Nah, tetapi yang patut menjadi catatan begini ya. Ada orang mu'alaf. Orang tuanya masih kafir atau non-muslim. Bolehkah anak itu menghadiri pemakamannya? Boleh. Tetapi mendoakannya tidak boleh. Bisa dipahami? Menghadiri pemakamannya boleh, tetapi tidak boleh mendoakan. Anak yang muslim boleh mendoakan orang tuanya yang berbeda agama ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya masih hidup, si anak yang mu'alaf tadi boleh mendoakan. Tetapi anak muslim yang masuk Islam, sementara emak bapaknya mati dalam keadaan kafir, tidak boleh didoakan. Silakan buka nanti dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya terperinci. Tidak boleh. Menghadiri pemakamannya, oh boleh, karena itu manusianya. Dari mana kita mengambil ibarat? Karena Rasulullah SAW di saat ada orang Yahudi lewat mau dimakamkan, Nabi berdiri menghormatinya, tapi tidak mendoakan. Ya. Kalau ada orang tuanya masih dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, anak tidak boleh mendoakannya. Tapi orang tuanya masih hidup, boleh mendoakan kebaikan. Ya Allah, berikan hidayah untuk emak bapak saya. Boleh.
Tapi kalau sudah mati, sudah tak boleh. Seperti itu ya. Ya, mungkin sudah cukup karena suara saya sudah habis. Saya pun juga belum makan ini. Insya Allah kalau berlanjut besok, kalau masih ini, besok subuh dekat. Tapi belum ada keputusan dari panitia itu minta kajian pagi. Tapi masih belum ada keputusan, nanti tanya sama Pak Sekdesnya. Terima kasih para jamaah dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya juga masih pengen berlama-lama di majelis ini, tapi memang karena keterbatasan, saya yakin ibu juga capek, saya pun lebih capek lagi. Terima kasih. Mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis ilmu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita semuanya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Kesalahan itu murni karena keawaman dan memang ketidakpahaman saya soal hukum Allah, tapi kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Terima kasih. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.